Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sumberjaya sekaligus Bapak Kepala Sekolah kami di SDN Lampung. Yang saya hormati Ibu, Bapak, guru hebat di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Baik, nama saya Dewi Purnamasari. Tepat tanggal lahir Sukabumi 16 Januari 1987. Alamat Jalan Cibitung Cikaso, kilometer 6, Kecamatan Cibitung. Unit kerja saya sekarang di SD Negeri Malambong. Baik Bapak Ibu, sebagai susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi budaya positif oleh CGP, yang keempat sharing terkait budaya positif di sekolah, yang kelima simulasi membuat keyakinan kelas, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh doa dan tutup. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk selanjutnya yaitu marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal pembukaan acara kita. Semoga acara kita tuntas sampai akhir dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara selanjutnya Ibu Bapak, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sugandi SPD disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi sebagai CGP yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi, yang terhormat Bapak beserta Ibu Dewan Guru sebagai peserta dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, doa ya dari saya selaku kepala sekolah kepada Bu Dewi sebagai CGP di sini, mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan ini yang saya baca dan saya perhatikan itu cukup lumayan sibuk dan capek, tapi sibuk dan capek tersebut mudah-mudahan ada timbal balik yang lebih baik untuk ke depannya. Yang kedua, kami selaku kepala sekolah mengharap kepada rekan-rekan guru untuk dukungannya dalam rangka penyelesaian program yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Dan yang terakhir, saya selaku kepala sekolah mungkin yang mengajak atau menghimbau kepada Ibu Dewi apabila ada hal-hal yang perlu kami bantu sebisa mungkin, insya Allah akan saya bantu. Walaupun mungkin karena rekan-rekan ketahui bahwa dalam kegiatan ini seharusnya mungkin kita pakai ya, tapi ternyata pada kesempatan ini banyak sekali kegiatan di sekolah-sekolah dan kebetulan jadwalnya bukan kegiatan di jadwal KKP, maka kami menyediakan atau menyiapkan guru-guru yang ada di sekolah ini. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tetap semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan juga doa dan harapan kepada saya pribadi tentunya, dan saya merasa bahagia gitu Bapak ya. Terima kasih, alhamdulillah selama ini Bapak telah membersamai saya dari nol gitu dalam CGP
Bapak juga memberikan support kepada saya, dukungan juga motivasi dan selalu berkata gas gitu, gas keneng. Nah seperti itu membuat motivasi tersendiri buat saya. Bapak terima kasih, beliau adalah bukan figur seorang kepala sekolah juga menurut saya, tetapi figur seorang bapak untuk saya ya ibu bapak. Oke baik, kita menginjak ke acara inti Bapak Ibu, langsung ke pemaparan materi budaya positif oleh CGP di sini selaku oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu, siap dimulai ini? Senyumnya mana Bapak Ibu? Dari tadi ditekan terus saya cuma duduk gitu ya Bu. Senyumnya mana Bu? Oke. Baik Bapak Ibu, nah budaya positif. Tentunya ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu di benak kita atau pikiran kita ketika kita mendengar kata budaya positif. Ketika kita mendengar budaya positif, apa yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu? Ayo, apa ya? Ketika kita mendengar budaya positif, yang terlintas di benak kita, perilaku yang bagus-bagus, namanya juga positif, bukan budaya negatif, gitu kan ya? Positif ini adalah budaya yang artinya yang bagus-bagus. Baik, kita bahas nanti selanjutnya. Kita ada 6 subtitle dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ingat-ingat lagi Bapak Ibu, ada berapa subtitle? Ada 6. Baik, belum apa-apa udah dikasih soal. Nah, ujuk-ujuknya. Ini pertanyaan pemantik untuk Ibu dan Bapak. Jadi sebelum saya jelaskan, saya bertanya nih kepada Ibu Bapak, apakah Bapak Ibu guru sudah menerapkan budaya positif di kelas? Sudah, bagus. Kenapa Ibu jawabnya bagus? Sudah ini, ya pasti sudah ya. Sebutkan yang kedua, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Oh ya, sebelum ke pertanyaan, jadi ada pertanyaan pemantik dulu nih biasanya nih, gitu. Untuk menggali. Apa nih? Sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Salah satu aja. Kontrol kita sebagai pendidik. Sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Posisinya teh ada sanksi. Oh, ada sanksi. Luar biasa. Ini nanti juga ada kita di slide berikutnya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sebagian sudah, tapi yang sebagian ini sebagian kecil ya. Jadi semuanya sudah, insya Allah ya. Baik, langsung ke budaya positif. Nah, langsung kita ke materi. Masuk ke materi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya, budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, itu cenah, Ibu. Budaya positif ini, ketika kita mengenal budaya positif, tentunya hal-hal positif seperti Bapak tadi bilang, hal-hal baik itu pasti, oh iya, budaya positif itu tentang melakukan hal-hal kebaikan. Tetapi saya yakin di sekolah ini sudah dari zaman dulu, bahkan sebelum kita lahir mungkin Ibu Bapak ya, budaya positif ini sudah ada di sekolah. Hanya saja bahasanya atau istilahnya berbeda begitu. Seperti di sekolah ini ada budaya positifnya apa? Salah satunya bisa disebutkan Bapak Ibu? Yang sudah mengakar gitu, yang sudah benar-benar terjadi di sekolah ini. Nah, salam, sasalaman begitu Bapak Ibu ya. Murid sasalaman ke guru, guru sasalaman sesama guru. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang sederhana dari budaya positif. Budaya positif ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tauladan dari seorang guru, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berucap, bagaimana dia bertindak.
tidak lepas dari itu. Geningan bahasa aku lupa, ngicep guru, terus Bapak. logai dulu beda. Nah seperti itu bahasa yang memang bahasa orang tua kita dulu, tapi itu benar. Dan sekarang di Merdeka Belajar itu diterapkan, cuma bahasanya pembelajaran bermakna begitu teh ya. Jadi kita hanya istilah saja sebetulnya, ini bukan hal-hal yang yang baru ya Bapak ya, betul. Ini bukan hal yang baru, baik. Nah, disiplin positif dan kebajikan universal. Saya tidak akan membacakan definisi dari disiplin. Silakan Bapak Ibu lihat. Kemudian tujuannya, silakan Bapak Ibu boleh dibaca dulu sebentar. Tinggalinnya, alitring. Oke, disiplin berasal dari kata disiplina, berarti belajar, arti kata. Nah, sebagai pendidik Ibu Bapak, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri lebih penting. Dengan nilai-nilai mereka percaya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kenapa saya kasih warna kuning di sini? Itu sebagai penekanan bahwa tujuan kita adalah menciptakan seorang murid yang menghargai dirinya sendiri dan dia memiliki motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang ada dalam dirinya. Saya harus ini, saya bisa begini, saya mampu begini. Itu adalah motivasi intrinsik. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebetulnya banyak, beribu-ribu kali Ibu, banyak sekali. Cuman yang kita tulis di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan kemauan suka menolong, gotong royong, hormat, santun, baik dan rendah hati. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif atau sikap-sikap positif seperti itu. Halo Bapak Ibu. Iya, ini hanya sebagian kecil, masih banyak lagi disiplin positif lainnya. Nah, yang poin kedua, tadi itu ada berapa subtitle Bapak Ibu yang akan kita bahas? 6. Iya, ini berarti posisi ke nggak pakai habis kan ini. Tapi kita sharing ya Bapak Ibu ya, kita sharing gitu ya. Oke, nomor 2, motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, 3, motivasi perilaku manusia. Manusia dimotivasi oleh beberapa hal dalam dirinya, termasuk ketiga motivasi ini. Ada orang yang motivasinya itu ada ketika dia menghindari ketidaknyamanan karena siap dihukum. Kedua, ada lagi nih Ibu Bapak, ada lagi nih untuk yang posisi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang paling tepat adalah ini, yang terakhir, bahwa motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pilih. Coba Ibu Bapak, tangannya ke atas, tangannya ke atas, ke atas dulu, ya. Tangannya ke atas 4 kali. 1, 2, 3, hidung, pegang hidung. Maksudnya biar konsep, ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Sekarang diganti. Kalau saya pegang ini, berarti batik pegang ke baju. Kalau batuk pegang ke mulut. Kalau botak pegang ke kepala. biar ini sekarang ini nih, Ibu Bapak. Baju. Maaf. Botak. Batuk. Batik. Botak. Baju. Batik. Botak. Ini banyak dari sini. Ini bisa dilakukan ketika Bapak Ibu melihat siswa yang serengai dekat dengan Bapak Ibunya. 15 menit mah kita anaknya video 20 menit, 30 menit kamu ya mulai jalannya. Nah, kayak gitu itu bisa dilakukan ice breathing seperti itu. Oke, baik, untuk yang selanjutnya. Prinsipnya mendengar hukuman. Nah, jelas gambarnya Bapak Ibu?
SMA sama dipusapkan misalnya. Nah, kira-kira yang dilakukan anak SMA ini dipusapkan karena apa ya? Tawuran sih karena ya kayak gitu. Oleh siapa? Oleh murid, oleh orang dagang, atau oleh guru ini? Oleh guru, betul? Betul ibu bapak, atau oleh tukang dagang bastus di depan sekolah, atau oleh guru? Sekali lagi saya tanya. Guru, yakin? Yakin. Oke, baik. Hukuman, apa sih hukuman? Nah, hukuman biasanya berpihak sepihak, tiba-tiba dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan pula dengan kesalahan. Ih, habis ya tante. Nah, misalkan kadang-kadang seperti itu. Setiap guru pasti pernah melakukan namanya hukuman, betul tidak? Betul tidak? Betul. Oke. Bersifatnya sepihak antara guru, nah berupa tiba-tiba dan tidak berupa kesepakatan. Yang kedua, konsekuensi. Sok mendengar dengan ibu, beneran konsekuensi, nah itu mah. Nah, seperti itu. Konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya begini, misalnya murid asik mengobrol satu pelajaran, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena tertinggalannya. Gitu. Dipahami tidak ibu kira-kira? Iya. Ibu yang setelah ini masih mengerutkan dahi gitu. Gitu nah ibu. Pahami ya ibu ya? Nah, begini maksudnya begini. Ketika ibu teh misalkan ujung ngejelaskan, terus ada si neng teh duaan itu ngobrol, teman-temannya mah tos, ada si neng itu duaan tacan, ibu abis tacan nyawa ya, kunaon atuh tadi masa ngobrol, konsekuensinya berarti harus dikerjakan. Kamu tidak bisa bermain, kamu tidak bisa istirahat karena tugas belum selesai. Nah, restitusi, mendengar kata restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Gosen 2004. Restitusi ini adalah yang lebih bagus, yang lebih tepat diberikan, yang kita diaplikasikan dalam kita dengan murid ya ibu untuk memperbaiki kesalahan. Sok ayah dengan ibu nukieunya udah teh disarikan guru. Malu udah teh untuk kembali ke kelas teh. Nanti carikannya ke guru tadi dihukum ke guru. Anak teh untuk ke kelas teh dia ada rasa minder, rasa rendah diri. Ih, alimah, dia teh ngelakukan kesalahan dipanggil ke guru, era ke sekolah dina. Justru dengan restitusi itu memperbaiki kesalahan supaya si murid atau anak didik kembali ke kelompoknya itu dengan rasa tidak minder. Bagaimana Bu? Next kita bahas. Oke. Tabel perbandingan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi maksudnya ini adalah perbedaannya, Ibu Bapak. Perbedaannya. Baik, kita yang pertama. Yang dinamakan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menghukum murid, baik dengan tindakan atau fisik ya, ataupun dengan verbal. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi itu mah tidak menyakitkan, tapi harus dijalani oleh siswa sebagai konsekuensinya. Nah, restitusi merupakan pilihan. Kita bahas lebih lanjut di poin-poin yang selanjutnya karena ini berkaitan sekali Bu ya. Yang kedua, hukuman murid anak akan tersakiti, jelas Bu. Kalau dengan hukuman yang namanya juga hukuman, jadi kata-kata nanti dari kata dihukum, kamu dihukum, itu kata-katanya udah verbalnya udah menyakitkan gitu Bu ya. Anak akan merasa tersakiti. Nah, kemudian konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, hanya dibuat tidak nyaman saja, tergenah itu lah. Terbuat nyaman ketika dia harus melakukan sesuatu, konsekuensinya seperti itu tadi, yang seperti ngobrol di kelas itu. Kemudian untuk restitusi murid atau anak mendapat penguatan dari siapa? Oke, kita bahas karena ini berkaitan. Nah, kemudian yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut Bu. Monitoring untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya. Terus yang terakhir, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang terbaik. Berarti yang mana kira-kira?
hukuman, konsekuensi atau restitusi, Bu? Restitusi pada restitusi ranking tidak saya Pinter di ranking sama Bapak ya. Restitusi ranking, konsekuensi ranking luar biasa. Oke. Nah, materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik. Cicobi. Di walernya Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Betul. Bapak betul. Semua harus menjawab dulu. Pak Halimi? Betul. Saya ulangi pertanyaannya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bapak betul? Pak Halimi betul? Bapak? Salah. Betul? Betul. Betul. Apa salah Bapak? Ibu? Betul apa salah Ibu? Akhir pertanyaan Ibu pengen jawaban. Betul apa salah? Betul. Cobinya orang tinggalin. Hanya jadi salah cuma kitanya betul. Jadi salah pertanyaannya ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ternyata salah. Siapa yang jawab salah tadi? Anda berhak mendapatkan penghargaan. Oke, terima kasih Bapak yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, kenapa Bapak sampai berkata salah? Pasti punya alasannya. Kenapa? Alasannya keyakinan dan peraturan. Sebentar. Coba. Dari bahasanya keyakinan dan peraturan sudah berbeda. Itu aja sih yang menjadi dasar jawabannya Bu. Luar biasa. Pembahasan agak atau kayak misalkan keyakinan kelas, peraturan kelas itu udah beda. Nah, itu hurufnya maksudnya Pak. Hurufnya. Baik, Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Apa sih yang membedakan? Ke peraturan dulu. Peraturan lalu lintas, misalkan peraturan tata tertib sekolah, keyakinan kelas. Nah, apa yang membedakan? Upami peraturan Bapak bersifat sepihak, tata tertib sekolah contohnya. Itu dibuat oleh murid, oleh guru, atau oleh masyarakat. Kalau tata tertib sekolah oleh lembaga di dalamnya guru, kepala sekolah, komite, ada 3 lembaga yang membuat itu. Murid dilibatkan tidak Bapak Ibu? Jarang, iya. Bahkan ada yang tidak, misalkan ada yang menjawab di sekolah lain, ada yang tidak pernah murid dilibatkan untuk membuat tata tertib sekolah. Nah, itu namanya peraturan karena berpihak sepihak. Sedangkan di sekolah itu ada murid, siswa dan ada murid dan guru. Nah, maka peraturan itu lebih bahasanya saja mungkin ya Pak. Kalau keyakinan kelas, apa yang diyakini oleh kelas dari guru, kepala sekolah, murid ikut andil di dalamnya Bapak Ibu. Keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu kadang-kadang kita kan misalkan begini. Kalau tata tertib sekolah, kadang-kadang murid tidak boleh memakai sepatu warna putih selain warna hitam. Kadang-kadang ada habis makan nage di sini warna. Nah, kadang-kadang tidak kesepakatan antara kita dengan murid gitu Bapak Ibu ya. Makanya dibuatlah keyakinan kelas. Di kelas aja dulu, di lingkup terkecil dulu. Nanti diharapkan dari tadi Bapak Ibu untuk menulis tata tertib sekolah itu akan dilibatkan perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Diharapkan seperti itu ikut terlibat gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak salah maksudnya keyakinan kelas dan peraturan kelas ada hal yang sama. Ini tentunya berbeda karena peraturan biasanya sepihak, sedangkan keyakinan itu diyakini oleh seluruh kelas. Kan kita di sekolah objeknya siapa Bapak Ibu? Coba objeknya siapa?
Siswa, cobi bayangkeun upami di sekolah teh aya muridan. Kumaha? Mari kumaha Ibu Bapak? Tidak akan ada proses, berarti tidak akan berjalan. Objek itu jadi kita teh dianggap begini Bapak Ibu, diibaratkan kita teh sebagai mengabdi kepada murid gitu Bapak Ibu ya. Jadi orang teh udah panggil guru ya guru. Nah, nggak bisa begitu Bapak. Kita jadi seperti ini harus ada objeknya, yaitu murid gitu. Makanya, benar-benar itu anggrek gitu murid sekarang teh, di loko konek naik Bapak. Oleh negara kita kan murid itu aset bangsa. Siapa tahu di antara di sekolah ini nanti ada jadi presiden, kita tidak tahu. Ya, ada jadi menteri, ada jadi dewan. Nah, itu aset. Kenapa? Jadi kita memang harus berpihak kepada murid itulah ya. Selanjutnya bagaimana? Pertanyaan itu ayeuna cobi ayeuna mati dia babi. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah, Ibu? Betul. Ibu? Betul. Ibu? Betul. 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 Kita lihat ya Ibu Bapak. Baik, kita lihat jawabannya. Ibu Bapak hebat ya. Betul ya. Jadi keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Masih Ibu? Masih apa Ibu saya? Masih on ini Bu? Masih on betul? Biasa dilajengkeun teh Ibu ya? Lanjut oke. Nah, ada pertanyaan lagi Ibu. Upami abi nyolocos di payun, jadi tidak ada apa ya gitu karena kurang asik gitu. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ada tilu ya? Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Perwakilan saja kalau ini, tidak usah semuanya. Boleh 1, 2, berarti 3 orang yang menjawab ya Bapak Ibu. Masih ada Bapak Ibu. Maka Bapak Syarif. Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Salah satu aja. Melindungi kepala, nilai kebajikannya ya Bu ya, nilai kebaikannya. Kita itu menggunakan helm saat mengendarai motor karena apa? Gitu. Jadi yang semuanya Bapak mangkat sekali. Karena peduli terhadap keselamatan diri. Baik. Oke, kita save ya. Kita save jawabannya ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya apa ya? Apa ya Bapak Ibu? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Apa Ibu? Lingkungan menjadi bersih. Oke, kita save ya. Nah, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya apa Ibu kira-kira? Menghargai perasaan orang lain. Ini luar biasa. Sedapnya reng-reng. Nah, kecil itunya Ibu Bapak? Oh ada. Enggak ada Bu. Nah, sini udah ada di sini. Tekan tawis gitu. Tekan tawis Ibu. Ada ya. Jadi sebenarnya Ibu menggunakan helm saat mengendarai motor adalah keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, betul. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat. Oke. Oh ada, iya. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang sudah tidak asing lagi kita terapkan dan kita bahkan sering melakukannya, Bapak Ibu. Nah, tentunya di kurikulum Merdeka ini sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas misalkan ya. Tapi kita harus tahu dulu keyakinan kelas itu seperti apa, tujuannya untuk apa, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah metode. Apa itu Bapak metode?
untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang harus masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Kunaon pasang ayat keyakinan kelas di latar belakangnya oleh apa? Karena ada beberapa siswa yang memang harus diingatkan ke hidung gitu, dan memang belum tumbuh tadi kedisiplinannya. Tujuan kita satu sebetulnya Ibu, membuat anak merasa menghargai dirinya sendiri seorang gitu ya. Eta we gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, ini di SD Malambong ya Ibu Bapak. Nah, di SD Malambong ketika anak saya memberikan kebebasan untuk menceritakan gagasan atau misalkan kemauan dia, saya ingin kelas yang seperti apa? Ada kiranya maroho baik berdamainya hidup kedah adamel hoyong kelas seperti kumaha di kelas urang teh harus yang bagaimana, teman yang seperti apa, guru yang seperti bagaimana, dan kalian itu seperti di kelas itu seperti rumah kalian sendiri. Di rumah kalian mau rumah yang seperti apa, gitu ya. Maka dibuatkan keyakinan kelas di SD Malambong. Semua ini anak terlibat. Tidak ada seorang pun yang tidak terlibat. Saya libatkan semuanya, gitu ya. Nah ini termasuk juga saya kelompokan lagi. Kebajikan universalnya masuk ke mana? Nah, kemudian gini, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Seperti tadi, misalkan keselamatan, tanggung jawab, dorong-mendorong, harus ada kata seperti itu ya Bapak Ibu. Dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu misalkan kerjasama, gotong royong, tepat waktu, dan sebagainya. Sedikit saja, jangan banyak-banyak Bapak Ibu, supaya mudah diingat gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tong disamikan sareng di kota gitu Bapak Ibu. Tong disamikan jeung SD di kota, di SD kita mah. Nah, kebetulan saya kan SD-nya menyatu dengan alam di Malambong, Ibu Bapak ya. Jadi saya sesuaikan kultur sesuai dengan di sana. Kalau di sini dekat dengan jalan raya, rame Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Kalau di sana masya Allah raketan, awi, gitu ta, upami istirahatnya budak segera jeleng Bapak Ibu. Pada saat itu ya paling ya. Bu, apa Bu? Langga, orang teh ngeuleung we ningali budak teh. Kulawing, gitu, kebrus budak teh. Ya Allah, masya Allah ya. Di sisi itu juga tidak takal asem Ibu Bapak Singaroja ya. Kulawing kata tadi acuh Bapak Ibu, pornografi. Dan mereka itu happy gitu. Kita sebagai gurunya tuh ya ikut aja gitu. Ayo sok. Pas jam istirahat selesai, masuk. Jadi acuh deui we gitu barakseur gitu. Allah Akbar gitu. Tapi kan luar biasa. Baru saya temukan sekarang. Nah, contoh keyakinan kelas 1 dan 2 di SD Malambong, karena saya mengajar 2 kelas ya, Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 2. Dan untuk guru nagi tilunya gitunya. Pak Halimi bahasa Barawa Halimi. Kelas 5 dan 6, Pak Sejat kelas 3 dan 4. Baik. Di antara murid yang begitu banyak, terdapat 7 kesepakatan yang saya ambil. Jadi kami datang tepat waktu. Yang di garis kuning, yang di warna kuning itu adalah kalimat universal, kalimat positifnya Ibu Bapak ya. Kami datang tepat waktu. Kami selalu membiasakan 4S, senyum, sapa, salam santun. Kami taat dan patuh terhadap guru. Kami selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kami saling menyayangi sesama teman. Kami murid yang baik dan santun, sehingga kami malu untuk berkata kasar. Kami selalu mengerjakan tugas dari guru karena kami murid yang bertanggung jawab. Ibu, abdi mah bade kieu na we hukum nu karolenna. Yang lebih bagus untuk memotivasi peserta didik atau murid, Ibu menggunakan seperti ini, contoh seperti ini. Ya, misalkan kami tidak suka berantem, kami tidak suka berkelahi, maka saya asumsikan ini kepada kami saling menyayangi sesama teman. Karena kalau dengan menyayangi tidak ada lagi perkelahian pastinya, tidak ada lagi berantem, tidak ada lagi mengejek teman, tidak ada lagi membuli teman. Jadi kalimatnya seperti ini, sebuah motivasi. Kami di sini berarti anak murid.
murid-murid kita ibu bapak ya. Jadi dinarasikan seperti ini gitu ya. Itu contoh dari keyakinan kelas. Sekarang saya minta ibu bapak coba berdiri. Coba berdiri, ibu bapak berhadapan, berpasangan. Ibu pasangannya ini. Ambil. Oh, ibu sama saya ya, sama saya. Nah, jadi pas ya, berhadapan. Sudah ibu? Yang menjawab benar itu duduk. Yang menjawab salah, tos tati mungkin lu ngantosan terus jawabannya. Terus tati tapi ini mudah. Ini bisa dilakukan numerasi atau perhitungan ya. Dengan satu tangan saja, 1 sampai 5. Misalkan ketika ibu mangga coba siga sulitan gitu ibu, sampai ibu mangga 2 kali 2 berarti 4. Nah, paham ibu? Jadi ketika sampai ibu mangga, jawab yang paling duluan itu dulu. 2 kali 1 berarti 2 cari kue gitu. Kali tangan ibu dikalikan sama tangan abi, ngatos dikali ya, berkalian gitu. Jawab ya. Berpasangan, upami yang betul itu duduk. Upami tak sana apa yang nawe. 1, 2, 3. Ibu sama bapak. Satu, dua, tiga. Ibu tetap berdiri. Ibu. Nah, dan akan balas mengalami. Nah, kali ke satu bapak. Ibu setengah abdi. 1, 2, 3. Nah, tarik atas terus. Akhirnya bapak sama abdinya. 1, 2, 3. Kita apa perkalian untuk begini jadi dikasih mulut tapi kunaon sama mikir tuan ya jadi gitu jadi gempur gitu. Ini bisa diterapkan ibu kepada murid-murid kita. Ketika murid kita kita udah langsung kepiling ibu bapak. Kita benar-benar jadi ngajar teh Tokyo ibu bapak. Perdagangan itu kan ibu. Nah, jangan seperti duduk saja dari mulai awal pembelajaran sampai akhirnya duduk. Lama-lama ambilnya ya ibu bapak. Jadi ketika anak kita lihat nih, set mata kita harus tutup. Ada anak yang berangkat, nah itu dia udah hilang konsentrasi. Maka kita lakukan ice breaking langsung. Ice breaking itu banyak sekali caranya. Dengan seperti itu, maka sesudah ice breaking dilakukan, kita ini kan lagi kelas gitu, koordinir lagi kelas seperti itu. Bu, hargain lagi ayah 10 kali, bios, breaking lagi 10 kali. Nah, supaya anak termotivasi lebih belajar gitu ya. Baik bapak ibu, ngerti. Sebentar ya. Baik, sambil berjalan ibu bapak. Manusia, ini bukan lagi bicara ke murid, tetapi ke diri kita pribadi. Kalau tadi kita membahas murid, kalau sekarang kita membahas diri kita pribadi, ibu. Kebutuhan dasar murid ada 5: bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar hidup kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Bertahan hidup, kita butuh makan. Maka dinamakan bertahan hidup itu tidak lepas dari sandang, pangan, kita memakai pakaian, kita butuh
makanan, kita butuh rumah atau papan, sandang, pangan makan. Baik, kebebasan. Kita hidup di dunia bebas kita melakukan pilihan, bebas kita melakukan apa yang kita suka, tetapi dalam koridor atau norma-norma dalam masyarakat. Kemudian penguasaan, ibu bapak, kita butuh penguasaan, kita butuh power dalam diri kita, ya. Kita butuh hidup yang tidak etak-etak dirinya yang cicing, nah mereka atuh, mereka wae misalkan harus seperti itu bapak ibu, ya. Kita hidup itu harus ada perbaikan, bukan saja perbaikan secara finansial ibu bapak, tapi perbaikan secara fisiologis, psikologis, dan hati. Hati itu luas maknanya, ya. Jadi baik ibu bapak. Oh yang terakhir, yang selanjutnya cinta dan kasih sayang. Ini mah jelas bu, cinta dan kasih sayang dari pasangan, dari suami, dari istri, dari kabogo, misalkan, ataupun dari keluarga yang dicintai. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini jangan dilupakan bapak ibu, kita butuh kesenangan. Coba untuk diri kita sendiri, kita perlu bahagia, kita perlu humor. Makanya harus banyak bercanda, harus banyak tertawa, harus banyak senyum. Nah, ini yang paling penting. Ada posisi kontrol. Apakah aku? Silahkan jawab dengan hati nurani. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Posisi kontrol ibu bapak sekarang. Terus ayah dia hati disimpan. Ya. Ayah. Ibu mah masih melengkeng kayak gimana? Siapa lima kali udah asup misalkan seperti itu misalkan satu saja atau lebih dari satu yang pernah ibu lakukan. Ada 5 posisi kontrol guru. Dalam sesi ini ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Oke baik. Nah penghukum. Nunamina penghukum pasti berkaitan dengan soal tadi, hukuman fisik dan verbal. Menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, kamu selalu saja salah. Kayak gitu. Pasti kamu yang selalu terakhir selesai. Itu adalah posisi yang diterapkan oleh namanya penghukum. Biasanya dengan ucapan yang panas, mata melotot, kadang-kadang ngunyah-ngunyuh, suara ditekan, kamu itu masuk. Nah, kayak gitu. Atas itu gitu. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru menekan murid untuk merasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya diucapkan dengan nada suara yang lembut, ya, tidak kasar, lembut. Seperti ini misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Terus kamu tidak kasihan ya sama ibu capek-capek loh ngejelasin, kamu tidak perhatikan, kenapa? Nah biasanya seperti itu. Terus bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Coba bagaimana? Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian, ibu tidak menyangka kamu akan seperti ini. Tuh, ibu tidak menyangka. Nah, itu pembuat rasa bersalah ibu ya. Pembuat rasa bersalah. Kemudian, teman. Sebagai teman, guru di posisi ini mengibaratkan muridnya adalah sebagai teman. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Misalkan, ibu hai, kayak gitu. Kita posisinya sebagai teman nih kepada anak kita. Aduh, kamu ini masa begitu aja tidak bisa, sambil tersenyum. Yang selanjutnya, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Hiji-hijina muridnya. Kemudian, seorang yang menjalani posisi pemantau biasanya kan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini yang terakhir, manajer. Pada terakhir, manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang tipe manajer akan berkata, apa
apa yang kita yakini ya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia dalam memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, maka menunjukkan apa sih tentang dirimu? Terus coba ibu pengen tahu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini posisi manajer ini adalah kira-kira posisi yang tepat atau sama tepat atau tidak tepat menurut ibu bapak? Coba, posisi manajer ini tepat, tidak tepat, atau sangat tepat dilakukan? Bagus. Sangat tepat. Sangat tepat. Kenapa Bapak? Coba. Sekarang saya ingin tanya Bapak. Sangat tepat pasti Bapak punya alasan kenapa sangat tepat. Karena sepertinya antara guru dengan murid saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Luar biasa, ini tipikal manajer Bapak ya. Oh, luar biasa. Jadi ini betul sekali Ibu Bapak. Ini adalah posisi yang tepat kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan murid. Bahwasannya murid itu jangan dihukum, jauhi dari penghukum. Terus pembuat rasa bersalah juga kayaknya tidak tepat juga. Terus teman juga tidak tepat. Pemantau capek ke kitanya Bapak Ibu ya. Nah, inilah posisi manajer. Anak dibawa sama kita dari hati ke hati. Salah satu kuncinya yang tidak ada di modul ini, Ibu Bapak, saya temukan yang tidak ada di modul ini, bahwa kita harus dekat secara emosional pada anak dengan hati Bapak Ibu. Karena pengalaman saya di Malangbong, berawal saya dari datang ke Malangbong, ya Allah, hati saya udah gimana gitu ya. Saya mencintai apa yang saya ajar, tapi saya lebih mencintai anak-anaknya. Gitu. Makanya saya lebih belajar bermakna aja di sana Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar dengan hati. Kosta anaknya gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Makanya pendekatan emosional ini sangat berpengaruh sekali, termasuk ke manajer di sini. Ibu Bapak ada yang sudah di posisi ini pernah mengalami tidak Ibu Bapak? Ada salah satu kasus nih, misalkan anak berbuat kesalahan atau melanggar, ibu dikumahakeun, ibu Bapak. Langkah pertamanya, boleh satu orang yang mewakili? Ketika yang namanya kita pernah kita menjadi guru, pasti selalu berkecimpung dengan permasalahan atau pelanggaran siswa, anak didik kita. Ibu sama bapak dibagaimanakan anak itu? Nah, maka ibu boleh mewakili ibu, silakan mendapat kasus misalkan, maka ibu. Contohnya seperti misalkan karena saya ini sering ada anak-anak yang rasanya kalau di sini itu Bu ya nyebutan nama kolot, nyebutan ngaran kolot, ya. Lalu saya panggil pelan-pelan dia bicara, kamu suka menyebut nama ayah orang lain misalkan. Oh, cuma ada si Angger gitu, sarwana, dikasih nasihat, gitu jangan seperti itu. Kamu juga kan punya orang tua, nanti kalau kamu juga dipanggil sama salah pengetahuan, kamu pasti gak enak. Itu salah satu contoh kecil saja yang terjadi di kelas kita. Setiap hari pasti ada kasus. Ketika kita menegur curi budak dari ibu usaha turun itu dijemut misalnya, itu selalu saja mewarnai perjalanan KBM kita. Maka di posisi ini kita benar-benar harus bisa memposisikan diri. Dicanak apa budak teh? Kayak dicarikan di payunan batur, dicanak secara terpisah di kantor, langsung bager dengan bahasa seperti itu ya. Kita kata saya menurut tunjang, saya tidak kayak itu teh. Nah, dengan pendekatan emosional gitu ya, baik untuk selanjutnya. Ayo Bapak Ibu,
Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke dalam posisi kontrol apa? Kan tadi ada 5. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh-contoh kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, tidak usah disebutkan ya. Silakan Bapak Ibu nomor 1. Atau perwakilan. Pembuat rasa bersalah. Baik. Nomor 2. Siapa yang menjawab nomor 2? Enggak. Ayo Bapak Ibu masih ingat tidak? Pembuat merasa bersalah. Nomor 2. Sama-sama ya. Nomor 1 pembuat rasa bersalah. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Nomor 3. Nomor 3 manajer. Kita save ya jawabannya. Oke, nomor 3 manajer. Nomor 4 Bapak Ibu yang belum jawab boleh. Pembuat merasa bersalah. Boleh. Nomor 5. Ayo. Apa? Teman. Oke, kita cek ya jawabannya. Nah, tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, betul Pak. Masya Allah betul. Nomor 2 pemantau, katanya. Nomor 3 manajer, betul Ibu ya. Nomor 4 pembuat merasa bersalah, betul Ibu ya. Nomor 5 teman, Ibu juga betul. Berarti hebat Ibu ya. Wih, itunya apa? Daya nalarnya udah jreng. Nah, ayo nama ini gambar apa ini Ibu? Bangun ruang apa? Segitiga. Dinamakan di CGV ini adalah segitiga restitusi namanya. Segitiga biru. Iya, adonan katanya, donat Bapak Ibu. Ada sisi ke sebelah sini, ke sini, kemudian ke sini. Nah, gitu ya. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sisi satu menstabilkan identitas. Nah, seperti saya biasa bilang. Oke, ini yang terakhir kita sesi terakhir Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu kita menstabilkan identitas anak dulu. Kita mau ujung-ujung pepet dengan segala kamu salah, dan sebagainya. Jadi kita harus stabilkan dulu anak-anaknya. Jadi kita harus diawali dengan iya, kumaha aja misalkan. Ya, berbuat salah itu wajar. Jadi atau gimana katanya? Walaupun berbuat salah, tapi kan kata aduh lagi ya, jadi atau lagi yang dapetnya, nah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, Neng. Misalkan, apabila pelakunya perempuan, tidak ada manusia yang sempurna, Neng. Misalkan, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Terus selanjutnya, oh begitu, kamu berhak seperti itu. Itu paling stabilkan dulu identitas dari dia gagal. Kita tahu dia itu gagal karena melakukan kesalahan misalkan dengan teman-temannya. Kita jangan ujung-ujung just gitu, tapi kita ini dulu dengan tahapan-tahapan seperti ini. Kanvas tuh, mau boro-boro ambak, aku orang-orang terima, langsung menjas. Tapi kita berbuat salah itu wajar. Kan pasti boleh gitu kamu pukul. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita distabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salahnya. Berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu alasan atau kebutuhan tertentu. Pasti dia berbuat salah, punya alasan. Mau mungkin punya alasan karena dia berpikir otak tuh bekerja terus gitu. Kalau dia tidak punya alasan itu nonsens. Itu omong kosong ya, pasti dia punya alasan. Misalkan melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi langsung bertanya ke situ Ibu.
kita mengangkat dulu identitas anaknya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk. Misalnya berarti nggak jemput. Padahal kamu bisa nyuruh lebih kalabunya. Nah, itu kendala. Jadi memvalidasi tindakan yang salah dulu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan berantem tapi kakak cuma medel misalkan. Seperti itu. Itu kan dulu. Yang terakhir langsung ke menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi artinya berarti kalau seperti ini ibu bapak harus dibuat dulu keyakinan kelasnya seperti tadi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pas masuk itu ibu bapak masuk semester awal misalkan harus segera dilakukan keyakinan kelas dengan seluruh peserta didik. Maka ketika kita anak tersebut melakukan kesalahan, maka apa yang diyakini dalam keyakinan kelas itu yang harus ditanyakan nanti di menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini yang terakhir. Anak senakal-nakalnya anak, karena tidak ada anak yang nakal, pasti dia punya alasan tertentu. Anak nakal itu biasanya ibu broken home, ya, atau misalkan ada permasalahan-permasalahan dari keluarganya, cuma kita tidak peka aja. Dan yang namanya guru itu harus tahu sampai di mana tempat duduk anaknya, hafal. Jadi siapa yang tidak sekolah hari ini, misalkan tidak harus bertanya kepada anak, tapi kita lihat bangkunya, lihat anak bangkunya kok tidak ada, kita tulis gitu. Itu yang esensi lebih bagusnya seperti itu. Tapi kalau esensi misalkan bukan anaknya banyak, misalkan boleh menanyakan seperti itu. Jadi kita harus lebih dekat artinya dengan siswa seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya terakhirnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, maka anak akan bertanya, tidak mungkin dia menjawab saya ingin menjadi orang yang jahat. Mungkin tidak bilang. Saya ingin menjadi orang yang pemalas, mungkin tidak. Pasti jawabannya saya ingin menjadi lebih baik, Bu. Nah, maka atas jawaban tersebut membuat anak itu menggali yang ada dalam dirinya yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun, bahkan mungkin sama orang tuanya. Pernah tidak kita bertanya kepada anak? Pernahkah kita ditanya dengan anak, misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, Dek? Nah, seperti itu. Anak akan secara stimulus langsung dia mengeluarkan apa yang dia ungkapkan seterbuka-terbukanya. Gitu. Dia akan jujur apabila kita mendekatinya dengan segitiga restitusi ini. Silakan ibu coba, misalkan ibu bapak coba, dan saya sudah mencobanya di rumah. Alhamdulillah ya, kepada anak saya kelas 5 SD. Anak saya itu introvert, Bu. Pendiam, tapi kayak orang pendendam gitu, karena orangnya itu diam itu kan diam-diam melahirkan kalau seperti itu. Kalau kita tidak didekati dengan segala persuasif, susah kita ngegali informasi dari dia, dari anak saya sendiri. Jadi saya dekati dengan persuasi seperti itu. Jadi, orang teh mau jadi orang seperti apa? Hanya ada keluar, ya saya tidak tahu di luar ekspektasi saya. Wah, anak saya bisa ngomong saya ini dengan pendekatan itu, Bu. Pendekatan persuasi segitiga restitusi ini seperti itu ya. Ini diharapkan yuk gitu. Mulai dari besok atau mulai dari besok betul ibu terangkan ini di kelas itu segitiga restitusi ini ya, diharapkan seperti itu. Insya Allah kita Bu, jadi apa yang terjadi dengan kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu erat kaitannya dengan yang saja keren gini Bu. Sudah panas ya Ibu Bapak juga. Masya Allah luar biasa. Akhirnya kita sampai ke sebelumnya Ibu maaf tadi di susunan acara ada simulasi tentang membuat keyakinan kelas. Setelah sesi ini maka kita akan bisa menyebutkan keyakinan kelas yang seperti apa. Bisa dibantu untuk keyakinan kelas.
keyakinan kelas. Kita simulasi keyakinan kelas bahwa kita murid misalkan. Ya, mau yang seperti kelas yang seperti bagaimana gitu. Saya ingin menciptakan kelas yang seperti bagaimana, yang seperti apa. Boleh Bapak di 3 atau 4. Karena pastinya Bapak Ibu setiap kepala beda pemikiran, beda kepala, beda pemikiran, lain hati, lain orang, beda kepala. Pasti berbagai macam kemauan, ide dan gagasan. Pak Dewi sudah baru 1. Jangan, anggap saja kita kan simulasi lebih dari 1. Boleh. 3 atau 4 Ibu Bapak. Kita anggap kelas kita misalkan terdiri dari 25 siswa misalkan. Dari 25 siswa. Boleh, yang sudah silakan langsung ditempel saja. Boleh Ibu Bapak ya yang banyak aja Bapak Ibu. Senang juga dikelompokkan berapa kelompok seperti itu. Jadi belajar. Iya betul Bapak. Nah itu. Oh iya kita kenal mangga. Anggap kelas kita menjadi 25 siswa ya Bapak Ibu. Ini dari semua siswa memiliki ide atau gagasannya sendiri. Baik, saya bacakan karena memang harus dibacakan. Oke. Yang pertama, saling tolong menolong, menghormati guru, saling menyayangi sesama teman, kelas yang bersih dan nyaman, saling menghargai sesama teman, datang tepat waktu, menerapkan 5S, salam sapa senyum, sopan dan santun, kemudian hadir tepat waktu, sopan santun, bersih dan rapi, menjaga kebersihan kelas, suasana aman dan menyenangkan. Saya ingin menciptakan kelas nyaman, bersih dan sehat. Nah, saling menghormati dan menyayangi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu menjaga kebersihan kelas, hadir atau datang tepat waktu, saling menyayangi sesama teman, menciptakan kelas yang bersih, harus saling menghargai sesama teman, jangan saling membuli, harus saling menyayangi, harus merasa bahwa kita semua di sini keluarga. Nah, Ibu Bapak, setelah terjadi ini, dibuatkan keyakinan kelas ini, maka Bapak Ibu mengelompokkan, kan ini dari semuanya. Yang mengelompokkan tepat waktu di sini disimpan ke Bapak Ibu ya. Yang mengelompokkan menyayangi sesama teman di sini. Yang sesuai kelompoknya. Nanti ada berapa? Ada berapa kelompok? Jadi tidak semua, nggak mungkin kita tulis ini semua karena ini berulang. Tapi kita ambil poin-poinnya, poin-poin pentingnya diambil semuanya. Lalu kita buat satu kesepakatan bersama murid. Baru ternyata hidupnya kayak kianya. Nah, setelah ini ibu asumsikan, ibu simpulkan bahwa kalian maunya seperti ini. Tulis misalkan, atau kita tulis dengan whiteboard atau misalkan seperti ini lagi. Setuju tidak ini? Misalkan setuju. Nah, ini harus benar-benar nih. Kalian harus menjawabnya harus jujur, setuju atau tidak, karena ini keyakinan kelas dari selama kalian berada di kelas ini, kalian harus bertanggung jawab atas keyakinan yang kelas itu sudah kita buat. Nah, seperti itu. Seperti ini kan dulu ya, Ibu Bapak. Jadi dikelompokkan dulu. Ini membuat keyakinan kelas, dan ini memang harus diatur, dipatuhi oleh seluruh kelas. Tibalah kita pada penghujung acara Bapak Ibu.
dalam membuat simulasi kelas ini adalah materi terakhir dari pembahasan diseminasi budaya positif kali ini. Baik Bapak Ibu. Ada quotes sebelum diakhiri. Bapak Ibu, saya menyukai ada quotes atau kata mutiara ya Bapak Ibu. Ada kata mutiara yang berkata seperti ini. Murid itu unik. Mereka memiliki keistimewaannya masing-masing. Murid butuh diberi kepercayaan, bukan buruk sangka. Belajar bukan tentang nilai dan seberapa cepat, tapi sebuah proses yang harus dihargai. Mereka akan berkembang jika tidak tertekan. Mari kita wujudkan merdeka belajar. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendidik murid-murid kita ya Bapak Ibu. Keberpihakan pada murid, menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya merupakan esensi dari merdeka belajar. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru